Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa dengan Miss Eni dalam pembelajaran tema 6, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Miss Eni harap kalian saat ini juga dalam keadaan yang sehat. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini ya, yang ada di samping ini di tempat tinggalmu, di lingkungan tempat tinggalmu? Ya, jikalau pernah, apakah kalian berani untuk menegur orang tersebut untuk tidak melakukannya? Gambar yang di samping ini kan seorang anak sedang membuang sampah di kali atau di sungai. Nah, apakah kalian berani menegurnya? Kalian harus berani menegur ya, karena interaksi yang dilakukan terhadap lingkungan alam ini akan dapat berdampak negatif karena dia membuang sampah di sungai. Akan ada banyak akibat-akibat yang buruk yang dapat terjadi di lingkungan alam jika seorang atau banyak orang melakukan pembuangan sampah di kali. Tidak semua interaksi manusia dengan alam mempunyai dampak yang baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat mengakibatkan beberapa bencana alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Seperti membuang sampah di kali, ya ada akibat yang dilakukan. Ada akibat yang dilakukan ketika membuang sampah di kali itu berdampak akan terjadinya banjir karena saluran-saluran air tersumbat oleh sampah-sampah yang ada. Nah, penebangan pohon. Ya, penebangan pohon secara liar, penebangan pohon yang tidak dilakukan dengan penghijauan kembali itu juga merupakan hal yang tidak baik, akan merupakan interaksi terhadap lingkungan yang dapat merusak lingkungan alam atau dapat merusak keadaan alam. Tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Nah, kegiatan manusia yang merusak lingkungan itu apa saja diantaranya? Membuang sampah atau membuang limbah ke sungai, menebangi hutan secara liar, menggunakan pestisida secara berlebihan, memburu binatang yang dilindungi. Perhatikan interaksi manusia dengan lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit di bawah ini. Nah, ini ada perkebunan kelapa sawit ya, kita akan perhatikan ada dampak negatif dan dampak positifnya ya dari perkebunan kelapa sawit yang hadir di lingkungan sekitar. Ya, dampak positifnya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Jadi penduduk sekitar yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit dapat memperoleh pekerjaan, ya kan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penduduk sekitar. Kemudian meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Kemudian pendapatan penduduk semakin meningkat. Lalu dibangunnya sarana dan prasarana. Kemudian apa sih dampak negatif dari lingkungan perkebunan kelapa sawit terhadap di lingkungan sekitarnya? Dampak negatifnya berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Kemudian berkurangnya sumber daya air, kemudian berkurangnya habitat dan hewan asli, penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Nah, di sini ada percakapan, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju, ada hak pasti ada kewajiban, betul kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus dilakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Mari kita simak selanjutnya dalam muatan PPKN. Apakah kamu masih ingat hak itu apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan. Hak dan kewajiban siswa. Hak siswa itu mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Kemudian apalagi mendapatkan nilai.
kemudian mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mendapatkan pengajaran dari guru, hidup rukun dengan teman ya, hidup berdampingan dengan teman. Kalau di sekolah itu pasti ya, karena kita nggak ada sendiri di sekolah, pasti beramai-ramai bersama dengan teman-teman yang lain. Sedang kewajiban kita sebagai seorang siswa, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mematuhi tata tertib sekolah, kemudian membuang sampah di tempat sampah, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi, kemudian saling menghormati antar teman. Nah, sekarang kita akan masuk dalam muatan lokal bahasa Indonesia yang menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Hal yang perlu dilakukan dalam menguraikan konsep menggunakan peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan ya, dari teks yang tersedia. Kemudian catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Kemudian berikutnya setelah itu baru anak-anak dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, di sini misalnya kasih bagan peta pikirannya ya, ini bentuknya seperti ini ya, bisa kalian bentuk lagi yang berkreativitas, yang pasti ada judulnya. Kemudian kalau misalnya di dalam bacaan itu ada 3 paragraf, kita ambil berarti 3 kotak untuk di paragraf pertama kata kuncinya apa, di paragraf kedua kata kuncinya apa, di paragraf ketiga kata kuncinya apa. Nah, setelah kata kunci, kita akan ambil pokok pikiran dari paragraf pertama apa, paragraf kedua itu apa, kemudian paragraf ketiga apa. Kemudian baru kita dapat ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dapat ditulis dari pokok pikiran paragraf pertama, digabung dengan pokok pikiran paragraf kedua, dan pokok pikiran paragraf ketiga. Ya, ini contoh sebagian kecil dari peta pikiran ya. Kalau misalnya paragrafnya ada 2 ya, berarti hanya 2 saja. Kata kuncinya, pokok pikirannya juga ada paragraf 1 sama paragraf 2. Oke. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada anak-anak untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.